mempresentasikan hasil peta konsep kami dengan judul Latar Belakang Kelahiran Taman Siswa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afifah Nur Rahmah dengan NIM 20220040002. Perkenalkan, nama saya Al-Aina Al-Mardiah dengan NIM 202204003. Perkenalkan, nama saya Kuna Sumbara dengan NIM 20220040010. Perkenalkan, nama saya Maria Finiatina Bu, NIM 2022004011. Perkenalkan, nama saya Patriciana Intan Godard dengan NIM 2022004013. Latar belakang kelahiran Taman Siswa. Kelahiran Taman Siswa dilatar belakangi oleh gejolak masyarakat yang sudah sampai pada titik bawah penderitaan akibat tekanan hidup dari kolonialisme. Tidak hanya itu saja, Taman Siswa didirikan karena ada ketidakpuasan pada sistem pendidikan pada masa itu. Waktu itu pemerintah Belanda masih menguasai Indonesia dan sistem pendidikannya. Pemerintah Belanda tidak membebaskan rakyat Indonesia untuk bersekolah. Hanya kalangan raja, konglomerat, dan bangsawan yang boleh bersekolah. Padahal semua rakyat Indonesia membutuhkan pendidikan. Secara garis besar, gejolak masyarakat yang melandasi lahirnya Taman Siswa terdapat 3 peristiwa. Untuk peristiwa yang pertama yaitu politik etis pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah kolonial bermaksud membujuk rakyat agar tetap setia dengan melancarkan gerakan politik etis atau yang sering disebut politik balas budi. Terlihat dari luar pemerintah memperhatikan rakyat jajahannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya semua itu untuk kepentingan penjajah saja. Politik etis yaitu terdiri dari 3 hal. Untuk yang pertama, irigasi, yang kedua, transmigrasi, dan ketiga, pendidikan. Untuk yang pertama, irigasi. Irigasi yaitu mengadakan perbaikan irigasi guna meningkatkan hasil pertanian rakyat. Yang kedua, transmigrasi. Transmigrasi yaitu mengadakan perpindahan penduduk ke luar Pulau Jawa guna pemerataan kemakmuran rakyat. Untuk yang ketiga, pendidikan. Mengadakan pembangunan sekolah-sekolah guna meningkatkan pendidikan rakyat. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Intan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kenyataan yang terjadi di tengah kehidupan rakyat Indonesia. Seperti yang kita tahu, pemerintahan Belanda ingin membalas budi pemerintah Indonesia dengan kebijakan yang kita tahu tadi, yaitu politik etis atau politik balas budi. Tapi kenyataan yang terjadi ialah yang satu, perbaikan irigasi. Perbaikan irigasi hanya sebagian rakyat Indonesia saja yang menikmati, yaitu di mana daerah terdapat perkebunan dan pertanian milik Belanda, disitulah didirikannya irigasi. Lalu yang kedua ialah transmigrasi penduduk keluar Pulau Jawa. Kenyataannya, banyak rakyat Indonesia yang menjadi korban people sacrifice. Program ini bukanlah untuk meratakan kemakmuran, melainkan justru menyengsarakan rakyat, karena rakyat Indonesia di sini banyak menjadi korban people sacrifice. Jadi, people sacrifice sendiri adalah orang-orang yang diperlakukan layaknya tidak memiliki harga diri. Seperti rakyat Indonesia banyak mengorbankan harga diri mereka demi melindungi tuan-tuan tanah, yaitu seperti yang kita tahu pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda memeras tenaga rakyat dengan bayaran yang rendah dan diperlakukan seperti people sacrifice tadi, yaitu seperti hewan yang tidak memiliki harga diri. Mereka tinggal di dalam pondok-pondok atau rumah yang kurang layak ditempati, tanpa ada pendidikan untuk anak-anak mereka. Bagi yang telah berkeluarga, mereka bekerja dari pagi hingga malam, baik yang bekerja itu suami maupun istri, mereka digaji dengan sangat rendah. Mereka juga menjadi kuli kontrak yang hidupnya sangat bergantung dari tuan tanah mereka. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Vin. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Intan. Mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat jumlahnya sangat terbatas dan digunakan oleh Belanda sebagai alat divide et impera. Proses pendidikan lebih banyak sarana
indoktrinasi untuk loyal terhadap pemerintah Belanda atau Ratu Belanda. Gerakan pendidikan rakyat dengan bertujuan mencerdaskan rakyat dengan memerata pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara atau KHDA, memandang politik etis sangat berbahaya bagi kehidupan rakyat Indonesia. Rakyat harus dibebaskan dari penderitaan. Di samping gerakan politik, satu-satunya adalah gerakan pendidikan rakyat, pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan rakyat, mengembalikan rakyat kepada kepribadiannya sebagai bangsa Indonesia, menghilangkan kemerdekaan, mencapai kemerdekaan dengan menemukan jiwa kemerdekaan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan peristiwa yang kedua, yaitu gerakan politik. Tumbuhnya organisasi-organisasi politik yang menentang politik pemerintahan kolonial dan bercita-cita Indonesia merdeka. Dimulai lahirnya Budi Utomo, Syarikat Islam, Insiden Party yang terang-terangan menyatakan tujuannya Indonesia merdeka. Politik menyebabkan Belanda kehilangan keseimbangan, menangkap secara membabi buta dan membubarkan gerakannya. Untuk mengatasi pergerakan politik, maka temukan kader-kader baru, maka Taman Siswa Hidup dengan Pendidikan Nasional berusaha menyiapkan benih hidup di kalangan rakyat melalui pendidikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai peristiwa yang ketiga, yaitu peristiwa kelompok Selasa Kliwonan. Kelompok Selasa Kliwonan yaitu forum diskusi yang dilakukan setiap Selasa Kliwon. Beranggotakan 6 tokoh, yaitu Ki Sutatmo Suryokusumo, Ki Ageng Surya Mataram, Ki Gondo Atmojo, Ki Sutopo Wonoboyo, Ki Subeno, Ki Suwardi Suryaningrat. 6 tokoh itu membincangkan tentang nasib pada masa itu, bahwa bagaimana caranya agar terbebas dari penjajahan dan penderitaan. Tidak cukup hanya politik saja, namun juga pendidikan. Akhirnya forum ini membentuk Trihayu yang melibatkan 2 tokoh, yaitu Ki Ageng Surya Mataram, Ki Suwardi Suryaningrat, di mana Ki Ageng Surya Mataram membentuk pendidikan untuk orang dewasa atau disebut dengan ilmu Bekjo, artinya ketertiban, ketenangan, dan kebahagiaan batin. Sedangkan Ki Suwardi Suryaningrat membentuk pendidikan untuk anak-anak di Sekolah Hadidharma dan membentuk perguruan tinggi pada tanggal 2 Juli 1922 beserta Ki Suryo Pranoto. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maafkan.